syukur kami naikkan kehadiran-Mu ya Tuhan. Hari yang indah di mana kita dapat bersekutu bersama mencari wajah-Mu Tuhan. Kami rindu mencari Engkau ya Bapa, menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Tapi sebelum kami lebih jauh lagi di hadirat-Mu Tuhan, sucikan, kuduskan hati dan pikiran kami Tuhan. Pimpin kami, urapi kami, tutup dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga ibadah yang kami laksanakan pada hari ini Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Hamba-hamba-Mu yang terlibat di dalam pelayanan, apapun dan sekecil apapun pelayanan yang mereka lakukan, Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Tuntun kami, urapi kami Tuhan, dan kami akan belajar akan benar firman-Mu Tuhan. Urapi kami ya Bapa, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami renungkan boleh dapat menjadi pelajaran dalam hidup kami dan kami melaksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jalannya ibadah ini dari awal pertengahan kepada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah dan dalam keadaan yang sukacita. Kita boleh datang ke hadirat Tuhan, kita boleh memuji Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan, dan terkhusus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan firman Tuhan kita dapat melaksanakannya dan kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Pada saat ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang berjudul Doa itu mudah dan doa itu indah. Kita akan belajar mengenai doa. Saya ulangi, doa itu mudah dan doa itu indah. Semua agama di muka bumi ini pasti melakukan yang namanya tentang doa. Apapun yang mereka anut, agama yang mereka anut pasti melakukan yang namanya doa. Mungkin namanya berbeda-beda satu dengan yang lain, tapi pada hakikatnya adalah tentang doa. Nah, apa itu doa? Doa itu adalah sarana komunikasi dengan Tuhan. Sarana komunikasi dengan Tuhan. Kalau dibilang komunikasi berarti ada hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhannya. Manusia memanjatkan permohonan-permohonannya, memanjatkan doa-doanya, dan Tuhan mendengar dan Tuhan akan menjawab. Itu adalah sarana komunikasi. Komunikasi adalah timbal balik. Kita boleh tanya jawab dengan Tuhan. Dan doa itu adalah nafas orang percaya. Kalau kita di dalam Tuhan, kalau kita sudah mengenal Tuhan, kita sudah berada di dalam kasih karunia Tuhan Yesus, doa adalah nafas hidup orang benar. Kalau orang percaya tidak bisa berdoa, berarti dia tidak bernafas. Bukan berarti nafas secara harfiah, bukan nafas secara
lahiriah, tetapi napas adalah secara rohaniah, di mana kita boleh berbincang-bincang dengan Tuhan. Tetapi, nah ini tetapi, banyak orang kalau ditunjuk katanya sudah ikut Tuhan Yesus, katanya sudah menjadi Kristen. Tetapi kalau ditunjuk untuk memimpin doa, ditunjuk untuk berdoa, ada saja alasannya. Ada yang mengatakan, aku tidak bisa berdoa. Salah satunya seperti itu, aku tidak bisa berdoa. Mungkinkah orang percaya tidak bisa berdoa? Kalau orang percaya pasti bisa berdoa, karena doa itu mudah. Karena apa? Saya katakan doa itu mudah karena kita bisa berbicara dengan Tuhan. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun keadaannya, kita bisa berdoa. Dan lewat perenungan pada hari ini, kita akan belajar dari satu tokoh, yaitu tentang Yabes. Kita akan membaca di dalam 1 Tawarik pada pasal 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya ulangi, 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya. Ayat yang ke-9, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya, sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaan itu. Yabes adalah orang dari Yehuda yang informasinya sangat-sangat sedikit, tetapi doa Yabes ini sudah familiar di telinga kita. Tetapi di balik doa Yabes ini, di balik ketenaran doa ini, tersimpan suatu rahasia yang sangat-sangat luar biasa. Nah, Yabes sebenarnya adalah yang sangat tidak enak. Tetapi pepatah mengatakan, apakah arti sebuah nama? Biasanya orang tua ya akan memberikan nama yang bayi yang akan dilahirkan, anaknya yang akan dilahirkan itu pasti menginginkan nama yang bagus, merangkai-rangkai nama yang indah, merangkai-rangkai nama yang bagus-bagus, yang pokoknya artinya yang sangat-sangat bagus. Karena nama itu bagi orang tua adalah doa untuk anaknya, supaya anaknya bisa bahagia, anaknya bisa sukses, anaknya bisa ini dan itu. Tetapi di sini
Nama Yabes yang sangat-sangat menyedihkan ya. Karena Yabes adalah seorang dari suku Yehuda, nama yang aneh. Saya bilang aneh. Karena apa? Ibunya waktu melahirkan dia mengalami kesakitan sehingga ibunya menamakan dia Yabes. Nama Yabes ini mengandung arti adalah rasa sakit atau penyebab sakit. Sangat aneh dan di luar nalar manusia ya, di luar. Pada umumnya orang memberikan nama yang sangat-sangat tidak masuk akal. Seorang ibu pasti melahirkan dengan rasa kesakitan, tetapi kenapa harus dilimpahkan kepada anaknya? Dan anak itu akan membawanya rasa malu, rasa berkecil hati itu akan dibawa sampai mati. Otomatis malu sekali kalau kita mempunyai nama arti yang buruk di dalam pergaulan, di dalam sekolah atau dimanapun. Kalau kita mempunyai nama yang buruk, arti nama yang buruk, pasti akan merasa malu. Begitu juga ya guys, dia malu sekali, dia merasa terintimidasi, merasa tertuduh. Kalau saat ini saya membayangkan Yabes ini ya sangat-sangat sedih, hidupnya sangat-sangat tertekan. Selama hidupnya dia merasa tertuduh, dia menyebabkan kesakitan, dia menyebabkan sakit ibunya. Dia, boleh saya artikan secara bebas, dia merupakan anak sial. Dia pembawa bencana bagi ibunya. Boleh kita rasakan sangat-sangat tertekan di hidupnya. Dia tidak bebas di dalam keluarga, dia tidak bebas dalam pergaulan sehari-hari, dia tidak bebas dengan teman-temannya karena dia merasa tertekan, dia merasa tertuduh. Tetapi yang anehnya, kenapa ibunya mengatakan seperti itu ya? Di sini walaupun di dalam tekanan yang berat, di dalam intimidasi yang sangat-sangat luar biasa kerasnya, seorang Yabes tidak mencari pertolongan kemana-mana, dia tidak lari kemana-mana. Dia tidak mengadakan pembelaan di depan orang banyak. Dia tidak mencari pembenaran diri. Tetapi yang harus kita belajar dari seorang Yabes, walaupun dia bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, bahkan dia bukan tokoh yang hebat, tetapi disinilah kita belajar sesuatu yang sangat-sangat berharga, sesuatu yang sangat-sangat luar biasa, keputusan yang dialami oleh Yabes. Yabes berani berdoa dengan iman yang besar kepada Tuhan. Dia lari kepada Tuhan, dia meminta berkat kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan, dia
menjerit kepada Tuhan. Bahkan di dalam doa-doanya, seorang Yabes tidak mencari pembenaran diri juga, tidak mengeluh kepada Tuhan, tidak marah kepada Tuhan, tidak berontak kepada Tuhan. Tetapi Yabes malah meminta berkat dari Tuhan, meminta perluasan daerah, dia meminta penyertaan Tuhan, dan dia meminta perlindungan kepada Tuhan, meminta kesehatan. Boleh kita baca di dalam Tawarik pasal 4 ini ayat yang ke-10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Puji nama Tuhan. Doa yang luar biasa. Pada saat tertekan, pada saat terintimidasi, tidak ada jalan keluar. Depan tutup, belakang tutup, kiri kanan apalagi. Hanya satu yang bisa dilakukan oleh Yabes adalah ke atas, yaitu berteriak kepada Tuhan. Dia lari kepada Tuhan. Dan jawabnya, Tuhan mengabulkan permintaan Yabes. Boleh dibilang Yabes bukan siapa-siapa, tetapi Tuhan tahu iman yang dimiliki oleh Yabes itu sangat besar, dan tahu Yabes berdoa dengan segenap hati dan iman, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Pelajaran pada hari ini, kita pun seringkali diperhadapkan dengan permasalahan yang besar. Kita diperhadapkan dengan suatu intimidasi yang besar, suatu tuduhan-tuduhan, bahkan yang tidak kita lakukan, atau boleh dibilang kita mendapatkan fitnahan-fitnahan yang sangat-sangat menyakitkan. Kita tidak tahu lari kemana, kita tidak tahu harus minta bantuan kepada siapa-siapa. Yang harus kita lakukan adalah kita datang kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Karena di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Tuhan minta seberat apapun masalah kita, sesakitnya yang kita alami, kita harus berdoa. Tetap berdoa, tetap berkomunikasi kepada Tuhan. Tetap kita panjatkan doa-doa kepada Tuhan. Memang kadang-kala Tuhan bukan tidak menjawab, belum menjawab. Karena jawaban Tuhan ada 3 macam. Yang pertama, jawaban Tuhan adalah ya. Tuhan menjawab langsung setiap doa-doa kita. Karena apa? Tuhan mengetahui kebutuhan kita. Tuhan mengetahui apa yang terjadi atas kita dan sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Tuhan langsung menjawab ya. Dan yang kedua, Tuhan menjawab tidak. Kenapa Tuhan menjawab tidak? Bukan Tuhan tidak mau menjawab, tapi Tuhan menjawab tidak. Kenapa? Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Mungkin
doa-doa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan, Tuhan pasti menjawab tidak dan pasti. Doa kita mungkin juga mencelakakan diri kita atau mencelakakan orang lain. Tuhan menjawab tidak. Dan yang ketiga yaitu Tuhan menjawab tunggu. Nah, yang sering kita dapatkan atas doa-doa kita, Tuhan menjawab tunggu. Mungkin besok, mungkin minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau 5 tahun lagi. Tuhan menginginkan kita menunggu. Menunggu ada sesuatu yang boleh dibilang membosankan ya. Bagi kebanyakan orang, katanya menunggu adalah sesuatu yang sangat membosankan. Tetapi kalau di dalam Tuhan, menunggu, kita diajarkan untuk menunggu, kita diajarkan untuk bersabar, tetap percaya kepada Tuhan, tetap berdoa, tetap menaikkan doa-doa kita menunggu. Seberapa lama pun Tuhan menginginkan kita untuk menunggu. Kita diajarkan untuk bersabar, 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 dan bersabar. Dan walaupun lama, Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kita yang sesuai dengan kehendak hati Tuhan. Karena doa orang yang benar, bila yakin dengan didoakan, pasti sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, janganlah jemu-jemu, janganlah bosan-bosan, janganlah capek-capek kita berdoa. Kalau orang lain mengatakan doa itu sulit sekali, doa itu sukar sekali, aku tidak bisa berdoa. Saya katakan doa itu sangat mudah. Setiap apa yang kita naikkan ke hadapan Tuhan, kita berbicara di hadapan Tuhan, Tuhan pasti mendengar. Yang penting kita mempunyai iman yang besar, kita mempunyai kedekatan hati dengan Tuhan. Semakin kita intim dengan Tuhan, kita akan semakin rindu dan rindu untuk mencari hadirat Tuhan. Seperti sepasang muda-mudi yang sedang berpacaran. Awal dia menyatakan cintanya, pasti cintanya akan menggebu-gebu. Dia pinginnya ketemu, dia pinginnya selalu dekat, dia pinginnya tidak mau jauh-jauh, selalu ada di sampingnya. Begitupun juga kita dengan Tuhan. Kalau kita sudah mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, kita akan semakin mudah berbicara kepada Tuhan. Kita semakin enak, kita tidak canggung lagi berbicara kepada Tuhan. Dan doa itu mudah, doa itu indah. Kalau kita sudah berkomunikasi dengan Tuhan, kita sudah berbicara dengan Tuhan. Seberat apapun masalah, sehebat apapun pergumulan, kita akan merasa damai sejahtera. Dan di dalam doa itu, kita menyerahkan segala apa yang terjadi atas hidup kita.
Kita boleh menjerit kepada Tuhan. Kita boleh berteriak kepada Tuhan. I surrender, Lord. Aku menyerah kepada Tuhan. Aku menyerah. Aku sudah tidak kuat. Tuhan pasti akan mendengarkan. Tuhan pasti akan melihat kita. Kita minta apa yang Tuhan inginkan. Tuhan tahu keberadaan kita. Tuhan mengerti apa yang kita alami. Bukannya Tuhan tidak tahu, bukannya Tuhan tidak mau menjawab, tetapi kita harus ada usaha. Kita harus berusaha untuk mencari Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan, carilah, mintalah, ketoklah. Dan Tuhan mengatakan, apapun yang kamu minta di dalam Tuhan pasti akan menyediakan. Tetapi kita harus mempunyai iman yang kuat kepada Tuhan. Kita mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Janganlah kita menoleh ke kanan atau ke kiri. Kita lurus pandang kepada Tuhan. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera bagi hidup kita. Dan biarlah doa kita menjadi rutinitas di dalam hidup kita, menjadi ciri khas kita. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, janganlah jemu-jemu untuk berdoa, janganlah bosan-bosan kita datang kepada Tuhan, walaupun doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kita untuk menunggu dan menunggu. Tetapi Tuhan tidak akan lupa janji-janjinya. Tuhan pasti akan menjawab setiap doa yang kita panjatkan. Oleh sebab itu, jadikan doa itu yang mudah dan doa itu indah, di mana kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah renungan yang singkat ini boleh menjadi pelajaran bagi kita. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kita boleh lari kepada Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan. Dan sebelum kita akan menutup ibadah pada hari ini, kita akan berdoa syafaat. Tapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Doa yang baik. Go!
bersama-sama. Haleluya. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kesempatan yang indah ini, di mana kami boleh duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan pesan-pesan yang Kau berikan kepada kami ya Bapa. Di saat kami tidak mempunyai jalan keluar, di saat kami mendapatkan permasalahan yang besar, di saat kami mendapatkan pergumulan yang bagi kami sangat-sangat berat dan tidak mungkin mendapatkan jalan keluar yang terbaik, tapi kami bersyukur kami mempunyai Engkau, kami mempunyai Allah yang dahsyat. Dan pada saat kami menyerah, Tuhan turun tangan menjawab setiap doa-doa kami. Kami bersyukur Tuhan kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang hidup, Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang besar. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya Yesus. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, kami menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa untuk gereja JKI Mandiri Tunanetra Eklesia malam ini Tuhan. Gereja-Mu ada karena kasih anugerah yang Tuhan berikan. Damai sejahtera Allah menyertai gereja ini ya Bapa. Engkau memberkati pertumbuhannya baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Dan hamba-Hamba-Mu yang boleh terlibat di dalam pelayanan, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kesatuan hati untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau ya Bapa. Engkau memberkati tim pelayanan JKI Mandiri Tunanetra Eklesia ini Tuhan. Berikan kami kebersamaan, berikan kami kesehatian untuk melayani Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati para jemaat yang ada, pribadi lepas pribadi. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan di dalamnya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa untuk para donatur, para hamba-hamba-Mu yang boleh mengambil bagian untuk membantu pelayanan di JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Tuhan, dimanapun mereka berada dan siapapun mereka. Tuhan memberkati, Tuhan melimpahkan berkat atas mereka ya Bapa, semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau memberkati juga Sinode JKI, para hamba-hamba-Mu yang boleh duduk di dalam kepengurusan. Kau memberkati ketua Sinode, memberkati setiap pengurus yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan berikan keselamatan yang luar biasa untuk menjaga jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau ya Bapa. Dan Kau memberkati juga STT Sangkatawa, di mana STT ini boleh menjadi wadah untuk membentuk, untuk menggembleng para hamba-hamba Tuhan yang militan. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan di dalam setiap program yang ada, kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan dan memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini, sehingga dengan hamba-hamba Tuhan yang militan boleh banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa kami, berkati negara kami Tuhan. Engkau menjamah bangsa kami dimanapun, setiap lini yang ada, setiap segmen yang ada. Engkau memberkati Tuhan, dan kiranya damai sejahtera Allah menyertai, melingkupi bangsa dan negara kami Tuhan, sehingga bangsa kami boleh
menjadi bangsa yang penuh damai sejahtera daripada Tuhan. Terpujilah namamu Yesus, terpujilah namamu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, yang ada di gereja. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan jemaat kami yang ada di rumah akan melanjutkan aktivitasnya. Tuhan memberkati, Tuhan selalu menyertai kemanapun hamba-Mu berada. Dan dari sejahtera Allah melingkupi kita semua, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita, dan tak lupa kita tetap berdoa, karena doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Puji nama Tuhan. Terima kasih, dan kita akan bertemu di kesempatan yang mendatang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Shalom.